enggak sih segitu ya, gitu ya. Sampai dengan ketika sudah infeksi terus diapain dulu nih. Nah, itu kayaknya belum terpola dengan mantap dan meyakinkan gitu ya, sehingga akhirnya banyak teman-teman tuh yang pasiennya itu cenderung stuck atau malah kondisi tambah jelek gitu ya. Nah, ini kan cukup apa ya, jadi beban nih bagi kita selaku perawat juga pasti. Oke, oke, menarik sekali ya, karena memang infeksi ini adalah core problemnya dari sebuah penanganan luka kronis. Oke, langsung saja, Pak Ahmad Hashim Wibisono hari ini akan memberikan materi tentang metode perawatan luka kronis berdasarkan tahapan penyembuhan luka. Nanti juga ada guideline-nya ya, Pak ya. Semoga nanti bisa memberikan pengalamannya dan sharing kepada teman-teman yang hadir di Zoom hari ini. 1 jam, Pak, waktunya. Semoga bisa memberikan dengan pas waktunya ya, bisa maksimal diberikan. Dan saya persilahkan untuk Pak Hasim memulai materinya. Oke, terima kasih ya, Nursa Yunandel Lestari atas introduction-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali bisa ketemu kembali di sini ya. Ini beberapa sudah say hi nih di chat ya. Ada kawan kita Nus Kristianti, Nus Darwin, nah, itu ya, sama Nus Elisa dan yang lain ya. Oke, di momen yang cerah ini ya, kebetulan di Malang lagi cerah ya, sekali. Nah, kita akan bersama-sama berdiskusi membahas tentang infeksi pada luka kronis gitu ya. Nah, seperti yang sempat saya sampaikan di intro, jadi memang infeksi masih menjadi tersangka utama gitu ya di mayoritas luka kronis yang kita tangani. Oke, jadi angka kejadian infeksi terutama di Indonesia ini masih sangat tinggi sekali ya, dan merupakan faktor penghambat yang utama yang menyebabkan lukanya akut fisiologis menjadi kronis. Nah, tersangka yang memang ya paling signifikan perannya di sini adalah infeksi. Dan yang sempat saya singgung tadi ya sebelum materi, masih banyak nampaknya rekan-rekan sejawat ini yang apa ya, belum terbentuk ya mindsetnya secara mantap gitu ya terkait bagaimana sih kita harus menyikapi infeksi. Pendekatan mengatasi infeksi ini harus seperti apa ya supaya hasilnya itu benar-benar optimal. So, saya rasa materi pertama ini akan memberikan jawaban gitu ya. Seperti apa strategi penanganan infeksi pada luka kronis dan tentu guideline atau panduan serta hasil penelitian terkini gitu ya. Kalau saya istilahkan di slide ya, from book to bedside ya, artinya dari buku, dari teori, dari hasil penelitian sampai nanti kita aplikasikan dalam pelayanan. Nah, ini saya mungkin sedikit juga ya dari teman-teman di Pediscare. Berapa mungkin sudah sempat mengenal ya. Jadi Pediscare ini merupakan salah satu unit layanan keperawatan berbasis home care. Kalau dulu kita fokus 500 gitu ya di bidang perawatan luka. Iya, Nah, kali ini kita sudah mengembangkan ya dia saya pelayanan Pediscare ini ke banyak lini keperawatan. Jadi nggak cuma luka nih, tapi ada juga perawatan stroke gitu ya, perawatan pasien diabetes di rumah ya, bahkan hingga pelayanan yang bersifat kolaboratif. Nah, jadi di Pediscare kini juga sudah di launching pelayanan dokter visit, fisioterapi hingga pemeriksaan laboratorium itu semua bisa dilakukan di rumah pasien. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya praktek mandiri nih ya, dan ingin mengembangkan secara lebih jauh praktek mandirinya sebagai suatu bisnis yang menjanjikan ya, saya rasa kita bisa banyak sharing dari kedepannya nanti. Nah, seperti yang Anda lihat di layar ya, Pediscare telah mendapat banyak sekali rekognisi dan penghargaan ya di tingkat nasional maupun internasional sebagai salah satu upaya inovatif gitu ya dalam pengembangan kewirausahaan di bidang kesehatan. Oke, ini tim kami ya, semua perawat di Pediscare dari berbagai lini gitu ya, mulai dari pendidikan,
pra perguruan tinggi ya, SMK keperawatan sampai dengan spesialis semua ada di sini bersinergi dan berkolaborasi. Nah, teman-teman kalau yang sudah pernah nih berinteraksi dengan Pedicare pasti sudah mengenal ya bahwa Pedicare sekarang adalah nursing center, pusat pelayanan keperawatan. Sejak tahun 2018 ya, kita telah merekrut lebih dari 50 orang ya perawat baik itu di manajerial maupun di pelayanan untuk bergabung di tim kita ya, menjalankan banyak sekali unit aktivitas di Pedicare mulai dari pelayanan pasien ya, marketing, sosial kemanusiaan hingga pendidikan, pelatihan dan penelitian. Nah, semua ini bermula dari tahun 2014 ya, dari perawatan luka nih, berkembang ke banyak lini. Jadi kalau teman-teman semua punya bidang keahlian yang lain, saya rasa itu juga sangat berpotensi ya untuk disinergikan dengan perawatan luka sehingga memberikan suatu model bisnis yang bervariasi sumber produknya. Oke, itu sekilas dua kilas tentang Pedicare ya. Bagi yang belum atau baru pertama nih ketemu Pedicare, semoga makin mengenal dan setelah ini bisa banyak kita menggali potensi kolaborasi. Nah, kembali ke materi, ini dia yang kita bahas ya, per 60 menit ke depan. Jadi seperti apa sih sebenarnya situasi infeksi gitu ya pada luka kronis terutama di Indonesia nih seberapa signifikan sebenarnya problemnya gitu ya. Nah, kemudian kita akan belajar ya spektrum atau rentang infeksi pada luka kronis. Nah, ini penting sekali karena yang namanya infeksi itu ternyata ada tahapannya dan di setiap tahapan itu strategi penanganannya beda, teman-teman. Nah, ini yang akan menjadi salah satu core ya, menjadi salah satu poin paling krusial di sesi kali ini. Teman-teman bisa memahami tahapan infeksi dan untuk masing-masing tahapan apa yang harus dilakukan. Ya, oke, terus nanti juga akan sedikit ya kita kupas tentang salah satu bentuk infeksi pada luka kronis yaitu biofilm. Ya, sebelum pada akhirnya nanti kita akan ke sisi aplikatifnya. Jadi seperti apa nih guideline terkini dan aplikasinya di pelayanan. So, pastikan stay tune terus nih ya, meskipun online kita fokus ya. Yang belum sempat ya kan amunisinya gitu ya. Yang belum ngopi, pastikan kopi ready. Oke, nah kita membahas infeksi pada luka kronis nih. Nah, sebelum ke infeksinya, kita mesti satu persepsi dulu tentang luka kronis, teman-teman ya. Jadi, dari banyak definisi ya, ini sudah kita ekstrak nih untuk teman-teman semua supaya lebih mudah dipahami. Jadi, yang dimaksud luka kronis itu pada dasarnya adalah suatu tipe luka ya yang tidak berhasil untuk progres penyembuhannya. Jadi, maksud nih penyembuhannya. Macetnya dalam hal apa? Dalam hal waktu maupun tahapannya, gitu ya. Dalam hal waktu dia memanjang ya, dalam hal tahapannya mungkin dia nggak berlanjut tahapannya, atau malah mundur, atau maju. Nah ini ya, oke. Dengan tujuan untuk apa? Untuk memperoleh intas ya, struktur dan fungsi yang normal. Itu berhasil, gitu ya. Seperti kita tahu, tahapan penyembuhan luka ada hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Nah, ini tahapan 4 ya. Pada masing-masing tahapan ada durasi waktunya. Nah, ini yang tidak berjalan pada semestinya pada luka kronis. Dari sisi waktu, ini masing-masing tahapan memanjang, gitu ya. Dari sisi urutan, ini juga nggak urut nih jalannya. Kadang macet di satu fase, kadang kembali ke fase sebelumnya. Nah, itu menjadikan luka yang harusnya sembuh sesuai timeline dan urutannya menjadi stuck gitu ya, atau bahkan memburuk. Nah, bagi teman-teman yang saya yakin nih, banyak yang sudah pengalaman ya, merawat luka, mayoritas pasti yang dijumpai luka-luka yang kayak gini. Jarang kita ketemu luka akut yang minim faktor penghambat. Nah, ini contoh ya, Anda bisa lihat ya, luka keganasan ya, si amame ini jelas luka kronis, nggak berhasil nih fasenya berlanjut gitu ya. Kemudian ini juga salah satu pasien kami ya, luka diabetik. Nah, luka dengan kondisi kayak gini, ini sudah pasti terjadi kemacetan nih dalam hal
progres penyembuhan luka. Ya, dia masih di fase inflamasi. Oke. Dan ini bisa terjadi sampai berbulan-bulan, ya. Inflamasi terus nggak berkembang menuju proliferasi. Dan semakin lama luka inflamasi akan semakin memburuk, ya. Indikasi yang terusulan dan kondisi pasien juga akan fluktuatif ya dan cenderung memburuk dari waktu ke waktu. Oke, ini juga ada ya salah satu contoh luka kronis ya. Nampaknya ini luka tekan yang dikombinasi dengan infeksi juga dan kerusakan kulit akibat inkontinensia. Ya, kompleks sekali situasinya. Ya, dan memang seperti inilah luka kronis ya. Luka kronis itu jarang yang simpel, rata-rata mesti kompleks, banyak faktor penghambat, banyak abnormalitas yang kita jumpai di lukanya, Bapak Ibu ya. Mulai dari jaringan mati, dari eksudat, bau gitu ya, sampai dengan kebersihan ya, higienitas itu semua sepertinya sudah satu paket gitu ya, keruwetannya ketika kita ketemu pasien dengan luka kronis. Nah, kok bisa nih macet ya progresnya? Nah, karena memang dijumpai banyak faktor ya yang menghambat penyembuhan luka ini berjalan secara baik sesuai skenario gitu ya. Ada penyakit penyerta, diabetes, kanker, jantung, ginjal gitu ya. Ada juga infeksi. Nah, yang kita bahas hari ini itu juga faktor penghambat penyembuhan ya. Di samping faktor-faktor lain seperti nutrisi, kelembapan luka yang tidak bagus, camat, nah, yang nggak standar itu juga termasuk kontribusi yang bikin. Nah, jadi sambil kita lihat nih ya, camat kita jangan etiologi dari luka kronis nih ya, cara ngerawat saya nggak pas. Gitu. Oke, akhirnya yang kita jumpai ini ya, luka itu datang ya, kondisi yang complicated ya, ruwet, banyak hal yang harus dibenahi, sampai kita bingung harus yang mana dulu gitu ya, yang dibereskan. Dan tidak hanya itu, beresiko. Nah, ini ya, beresiko muncul komplikasi sewaktu-waktu. Ini juga tantangan bagi kita yang ya, ketika di rumah ini fasilitas kesehatan terbatas, komplikasi bisa muncul anytime, gitu ya. Tahu-tahu pasien KU-nya menurun, tahu pasien kesadaran fluktuatif. Nah, itu kondisi yang kita mesti menghadapi ya ketika ketemu luka kronis. Nah, ini dia seberapa signifikan sebenarnya nih masalah infeksi ini pada luka kronis ya. Menunjukkan setidaknya 15% luka diabetik itu akan berkembang jadi osteomi, pembusukan atau infeksi pada tulang, nggak hanya di jaringan luka tapi tulangnya ya, yang mana kalau tulang sudah terinfeksi ini lebih mudah dan risiko sepsis itu meningkat secara signifikan ya. Kemudian di banyak negara di luar negeri didapatkan data nih sekitar 16% luka di ujung amputasi. Kalau di Indonesia kayaknya 11% ini yang tidak diamputasi gitu ya. Yang 84% itu akan berujung di amputasi di tempat kita nih ya. Apalagi dengan situasi BPJS dan Vaskes yang sepertinya kurang harmonis gitu ya. Maka masa depan pasien dengan ulkus ini nampaknya semakin sulit nih untuk kita kondisikan ya. Oke, dan sayangnya ya, mayoritas amputasi itu sebenarnya nggak diperlukan dan bisa dicegah. Nah, ini juga kata literatur nih, bukan kata saya ya. Oke, nah yang agak berat yang poin ketiga nih Bapak Ibu. Angka kematian setelah amputasi. Ini disebutkan nih dari hasil penelitian ya, 13 sampai 40% pasien itu akan meninggal dalam waktu setahun setelah diamputasi. Bayangkan ya. Dan kalau rentangnya diperpanjang itu angka kematian bisa mencapai 39. Nah, ini tentu prosentase yang sangat tinggi sekali ya, dibandingkan dengan mortalitas akibat kanker. Semua jenis kanker di jumlah itu angka kematiannya ada di sekitar 34%. Tapi pasien habis potong kaki bisa sampai 80%. Artinya 8 dari 10 meninggal 5 tahun setelah diamputasi. Nah, ini kan cukup mencengangkan ya. Ternyata sini jadi solusi ya.
habis banyak biaya untuk prosedurnya, kualitas hidup drop gitu ya. Dan ternyata studi membuktikan banyak yang meninggal setelah diamputasi karena berbagai sebab ya. Nah, sehingga tentunya kita harus benar-benar totalitas nih. Gimana caranya supaya luka kronis ini bisa diselamatkan, nggak harus diamputasi gitu ya. Kalaupun terpaksa diamputasi, amputasinya itu yang minor, jangan sampai yang mayor, sehingga terjaga kualitas hidup dan angka mortalitasnya nggak sampai seperti yang ada di layar ini, gitu ya. Oke, nah infeksi juga secara signifikan meningkatkan biaya perawatan karena pasien akan butuh rawat inap, pasien akan butuh antibiotik dengan range yang sangat tinggi ya, pasien akan butuh kultur, pasien akan butuh tindakan-tindakan tambahan, mungkin debridement, transfusi ini dan itu ya, yang jelas akan signifikan sekali meningkatkan biaya perawatan. Tidak hanya itu, masalah psikososial ini juga jarang dilihat tapi signifikan dirasakan pasien. Pada kondisi-kondisi infeksi yang kakinya membusuk, eksudat banyak gitu ya, bau yang begitu mengganggu. Nah, ini masalah psikososial juga tidak kalah beratnya. Pasien banyak yang menunjukkan tanda-tanda depresi, harga diri rendah, ya, isolasi sosial, nggak mau ketemu orang, tuh ya. Pasti teman-teman pernah ketemu kan yang kayak gitu ya. Bahkan hingga gangguan body image, gangguan citra tubuh, ya. Pada akhirnya kondisi stres ini menurunkan imunitas dan meningkatkan radikal bebas, sehingga juga secara fisik itu akan menghambat penyembuhan luka. Tuh. Nah, jadi infeksi ini akhirnya multidimensional ya teman-teman ya. Luas sekali dampaknya dan kita mesti cermat ya dalam melakukan penanganan infeksi. Oke, kita ke sedikit sisi teoritisnya ya, supaya teman-teman punya fondasi berpikir yang kuat nih. Oke, jadi infeksi itu sebenarnya adalah suatu kondisi terluka ya yang diinvasi oleh mikroorganisme dalam jumlah yang cukup besar. Oke, jadi ada mikroorganisme jumlah cukup besar ya untuk memunculkan respon imun, itu inflamasi. Nah, ya, jadi kalau tidak ada inflamasi berarti bukan kondisi infeksi nih. Karena kenapa? Karena jumlah mikroorganismenya sedikit, which is normal, gitu ya. Tapi begitu jumlah mikroorganisme ini meningkat, sistem imun mulai bereaksi, ya, muncullah efek samping inflamasi. Nah, itu akan disebut sebagai suatu kondisi infeksi. Oke ya, ingat berarti harus ada respon inflamasi. Gitu ya. Nah, skala inflamasinya ini bisa lokal, ada lukanya aja, sistemik ya, seluruh tubuh nih sudah menyebabkan, atau dua-duanya, ya lokal ada tanda-tanda inflamasi, sistemik apalagi. Nah, itu sudah jelas disebut kondisi infeksi. Oke. Nah, dari sini kita dapat poin ya, bahwa sebenarnya di setiap itu pasti ada mikroorganisme. Wajib ada ya. Masalahnya tinggal pada jumlah, teman-teman ya. Jumlahnya masih rendah, bahkan memberikan manfaat pada hasilnya ya. Tapi begitu jumlahnya mulai naik, di situ efek mulai timbul ya, dan akhirnya perkembangan luka menjadi terhambat. Nah, konsensus yang sampai sekarang masih berlaku ya, ini ya, suku pangkat 5 mikroorganisme per gram jaringan. Ini kalau dicek dari pemeriksaan jaringan ya. 100.000 mikroorganisme per gram jaringan ini ya mulai muncul respon inflamasi ya. Oke, nah bagi kita yang penting yang kita pegang gitu ya. Nah, tapi ada pertimbangan ini. Pada beberapa kondisi ya, respon imun ini kadang nggak adekuat gitu ya. Kenapa? Karena ada faktor lain yang juga mempengaruhi imunitas seseorang, seperti penyakit penyerta, faktor genetik, dan lingkungan. Contoh pasien-pasien dengan kondisi imunosupresi, pasien AIDS bisa jadi respon inflamasinya itu sudah minimal karena saking imunodeficiennya. Pasien-pasien dengan
malnutrisi kronis. Nah, itu juga bisa ngaruh ya, respon imun yang tidak kuat. Oke, semoga dari sini jelas ya. Nah, ini contoh nih pasien-pasien kami ya yang datang dengan kondisi tanda-tanda infeksi yang nyata, tuh kemerahan ya. Terus eksudat purulen dengan aroma ya, malodor yang signifikan ya. Kemudian ini juga contoh kasus lain ya, tidak hanya eksudat nih, tapi juga ada jaringan warna kuning ya, yang kita sebut SLAF, jaringan yang terinfeksi. Oke, nah ini kondisi-kondisi yang saya rasa mayoritas dari kita juga sering ketemu, dan mayoritas juga mungkin agak stuck gitu ya. Hanya kok gini terus ya, gitu ya. Sudah kita rawat, bersihkan, kuningnya muncul lagi, nggak hilang, malah tambah lebar. Nah, kan seperti itu ya, sehingga akhirnya membuat kita kesulitan nih dalam memberikan hasil yang optimal ke pasien ya. Satu perawatan berikutnya nampak minim progres gitu ya. Nah, ini kan menjadi beban moral tersendiri nih bagi kita dalam merawat ya. Ada yang makin motivasi, makin mengalami penurunan motivasi. Nah, itu ya. Ketika itu luka terinfeksi ya. Oke. Setelah terbukti ini infeksi ini meningkatkan length of stay, memperpanjang lama rawat inap di rumah sakit. Kemarin masalah nih ya, contoh sekarang dengan pembiayaan makin pasien nggak membaik, nah ini potensi kan makin nggak proporsional, gitu ya. Oke, infeksi juga terbukti meningkatkan angka kematian, ya, serta meningkatkan biaya perawatan. Oke, yang awalnya nggak butuh antibiotik nih, jadi butuh. Yang awalnya antibiotiknya cukup amoksisilin atau squalene naik jadi meropenem misalkan, nah itu ya pasti signifikan naik. Oke, terus infeksi ya yang tidak ditangani dengan tepat pada luka juga berisiko menimbulkan shock septic. Nah, ini juga akhirnya berdampak pada beban di pelayanan kesehatan, berdampak pada mortalitas ya. Kemudian infeksi juga meningkatkan resiko amputasi. Nah, seperti kayak gini nih, saya ada di banyak vaskes tempat teman-teman bekerja nih, nggak habis apa nggak panjang pikir nih biasanya, nggak perlu lama-lama langsung antrian di kamar operasi untuk segera dipotong, ya kan? Resiko amputasi. Dan motongnya ya langsung nih diambil agak jauh di bawah lutut. Nah, oke, bisa dibayangkan mana dampaknya untuk pasien. Dan akhirnya ya semakin berinfeksi, semakin rendah kualitas hidup pasien. Kualitas semakin terbatas, integritas psikososial semakin buruk, gitu ya. Coba kualitas hidup yang semakin menurun. Nah, ini dia teman-teman, infeksi nggak sekedar infeksi ya. Infeksi nggak sekedar lukanya banyak. Nah, tapi dimensinya luas akhirnya ketika kita ngomongin infeksi yang segera diselesaikan dan terus memberat situasinya. Nah, jadi dari sini message pesannya adalah ini semakin cepat dibereskan ya, dampaknya akan semakin baik. Nah, meskipun mungkin untuk membereskannya butuh sumber daya, butuh biaya, tapi bisa selesai. Nah, itu lebih bagus dibandingkan kita menghemat ya, dressingnya sedikit-sedikit aja, tapi infeksinya nah ini justru malah ini efeknya menimbulkan masalah-masalah baru yang apa ya, kayak efek domino ya, satu muncul lagi dan lebih besar. Jadi kita harus berpacu dengan waktu. Semakin cepat selesai infeksi, semakin bagus hasil. Nih data dari Pedicare ya. Mayoritas pasien yang datang ke kami nih ya, memang hampir semua itu datang dengan kondisi tanda-tanda infeksi yang nyata ya. Tahu eksudat, edem ya, muncul luka baru yang juga terinfeksi, kemerahan ya, hingga keluhan-keluhan sistemik nih. Pasien merasa demam, meriang, keringat dingin gitu ya. Nah, ini mayoritas pasien yang datang ke tempat kami. Dan saya yakin teman-teman pun juga sama ya.
Jarang banget kita ketemu pasien pertama datang itu sudah merah, siap bergranulasi, proliferasi, itu kayaknya suatu keajaiban gitu ya. Mayoritas mesti datang dengan kondisi jaringan mati, terinfeksi. Nah, jadi kita harus punya semacam protokol nih, SOP. Ketika ketemu luka infeksi, lakukan A, B, C, D. Nah, itu yang kita mesti punya. Dan itu yang nanti kita akan bahas nih ya, dalam sesi kali ini. Apa saja protokol yang harus dilakukan ya, ketika ketemu luka dengan kondisi infeksi. First thing first, ketika ada luka datang ya, kita mesti bisa memilah. Kalau orang emergensi itu di triase gitu ya. Ini sebenarnya infeksi atau enggak nih, gitu ya. Oke, setelah itu butuh dressing antibakteri atau enggak nih? Butuh antibiotik sistemik atau tidak? Nah, ini tahapan pertanyaan yang kita harus jawab ya, dan harus ada dasarnya secara ilmiah bisa dibetulkan, dijustifikasi gitu ya. Oke, nah seperti contoh eh, nih ya, Anda lihat nih, ada yang posisi merah 100% ya, minim eksudat, nggak ada pus ya, masih ada kemerahan di sini ya. Terus di sisi bawah, nah ini masih ada selaf, masih ada pus yang muncul ya, bahkan mungkin masih ada rongga di sini. Nah ini mana nih strategi perawatannya? Atau yang di samping ini sekilas lukanya nampak merah semua ya, tapi apa yang terjadi pada luka ini? Coba kita lihat ya. Nah ini lagi dirawat nih sama tim kita nih. Wah bagus nih lukanya merah gitu ya, tapi waktu itu ketemu saya pencet merahnya ya. Nah ternyata mengeluarkan apa? Eksudat purulen ya atau pus. Nah gimana nih strategi perawatannya? Jadi contoh nih kondisi-kondisi kronis yang bisa muncul ya, kita mulai di tuh, ya. Ini kasus ya diabetes osteomielitis. Kita lanjut. Oke. Nah, ini adalah bahan bagi kita nih, teman-teman ya. Dari International Wound Institute, publikasi terbarunya terkait dengan tahap infeksi atau yang kita kenal dengan istilah wound infection continuum, tahapan invasi mikroorganisme ke dalam tubuh pasien yang punya luka kronis ya. Kita lihat ternyata ada 5 tahapan: kontaminasi, kolonisasi ya, infeksi, infeksi yang menyebar ya, dan infeksi sistemik. Nah, kita lihat nih, kontaminasi artinya apa? Ada organisme tapi nggak berproliferasi mikroorganismenya. Jadi jumlahnya itu nggak bertambah banyak ya, dan tidak memicu respon imun. Gitu. Sorry, ini ada box yang menghalangi. Oke, kita kembali ke slide ya. Oke, kontaminasi ada mikroorganisme jumlah sedikit dan tidak proliferasi bakterinya. Jadi tidak memicu respon imun. Akibatnya ya tidak delay dalam penyembuhannya. Nah ini banyak pada luka-luka yang dibuat di dalam lingkup aseptik, luka pasca operasi gitu ya. Luka pasca operasi, nah ini kontaminasi. Jadi luka pasca operasi itu enggak mikroorganismenya. Oke, terus yang kedua, di atas kontaminasi ada kolonisasi. Ada mikroorganisme, jumlahnya sedikit dari berproliferasi, artinya memperbanyak diri. Tapi memperbanyak dirinya itu masih bisa dikontrol oleh sistem imun tubuh kita, ya, sehingga tidak memicu reaksi inflamasi dan masih belum memunculkan delay dalam penyembuhan. Nah, kalau kolonisasi ini biasanya pada luka kronis yang sudah mulai proliferasi, bisa. Kemudian luka-luka akut yang terjadi tidak dalam lingkungan steril. Contoh luka kecelakaan gitu ya, KLL gitu ya, luka tusuk, luka trauma,
atau yang lain-lain, tapi terkontrol mekanismenya dan sembuh cepat progresnya. Ya, ini kolonisasi. Nah, seperti ini ya, penggunaan antimikrobial, baik itu yang topikal maupun sistemik, ini tidak diwajibkan, tidak perlu. Bukan berarti tidak boleh loh ya, tapi tidak perlu. Karena sistem imun tubuh itu masih bisa mengatasi. Gitu ya. Nah, tapi pada kondisi tertentu dia berkembang ke ini, infeksi yang sifatnya lokal. Nah, artinya apa? Bakterinya ini jumlahnya meningkat dan sudah mulai muncul respon inflamasi. Nah, gitu ya. Oke, sudah mulai muncul inflamasi dan sudah ada delay. Nah, dalam penyembuhan luka. Yang menjadi ini adalah tanda-tanda infeksinya itu hanya di sekitar luka saja. Luka. Nah, itu ya. Itu namanya infeksi lokal. Oke. Nah, pada rekomendasinya sudah bisa dikasih antimikrobial topikal gitu ya. Oke, ya sistemik apa perlu Pak? Masih belum ternyata. Oke, nah yang sistemik, antimikrobial sistemik baru diperlukan pada tahap ini. Spreading infection. Spreading ini lebih luka ya. Jadi tapi masih di dalam area yang sama gitu. Misal luka awal di dekat jari, terus menyebar nih sampai ke punggung kaki. Nah, itu adalah spreading infection gitu ya. Atau luka awalnya di punggung kaki, muncul luka baru di samping atau di telapak, kondisi terinfeksi. Nah, itu adalah spreading infection, infeksi yang menyebar. Nah, terjadi dehisensi, luka satelit, nah atau luka baru di sekitar luka primer. Gitu ya. Oke, ini sudah butuh antimikrobial topikal dan sistemik, teman-teman. Nah, jadi antibiotik sistemiknya idealnya itu dipakai pada tahap ini, gitu ya. Oke, nah kalau sistemik ini tidak hanya menyebar di area yang sama, tapi juga sudah ke seluruh tubuh, sehingga muncul tanda dan gejala sistemik. Hasilnya lemes, letargik, ya, letargik, nafsu makan jelek, ya, demam, meriang, ya, diaforesis, perubahan tanda-tanda vital gitu ya, bahkan hingga penurunan kesadaran. Nah, itu sudah infeksi yang sistemik. Oke. Nah, ini penting nih untuk teman-teman semua ya. Silakan di notes baik-baik. Kalau ketemu luka kronis, ada di mana ya tanda-tanda klinis pasien saya ya? Apakah kontaminasi atau infeksi lokal atau menyebar ya, atau malah sudah sistemik. Nah, itu akan menentukan strategi perawatan yang di bawah ini. Oke, teman-teman ya, jadi nggak semua luka kronis butuh antibiotik. Gitu ya. Nggak semua luka kronis itu butuh dressing antimikrobial. Kita mesti bisa memfilter pada tahap mana nih terjadinya invasi mikroorganisme di pasien saya. Gitu ya. Oke, nah apakah harus saklek strict seperti ini, Pak? Jawabannya tidak ya. Sekali lagi tidak. Kenapa? Karena di luar ini juga ada faktor-faktor lain kan yang meningkatkan resiko. Misalkan infeksinya masih lokal nih, tapi pasiennya nutrisinya jelek sekali, bed rest, kontinensia. Nah, resiko ada dekubitus di situ. Resiko Pak kalau nggak dikasih antibiotik sistemik bisa jadi pertimbangan sifatnya profilaksis misalkan ya. Nah, hal seperti ini yang nanti butuh clinical judgment ya, pengambilan keputusan klinis dari teman-teman berdasarkan pengalaman masing-masing. Oke, tanda-tanda klinis infeksi. Nah, ini juga dari penelitian yang dilakukan di jenis luka nih. Luka tekan, shock ya, luka vaskuler dan diabetik. Nah, kita lihatnya yang mana nih? Nih dari ranking ya. Warna pink ranking 1 ya, biru ranking 2, kuning ranking 3. Anda bisa lihat ranking 1 ternyata memang adanya pes ya. Ranking 2 adanya abses. Nah, oke. Di banyak jenis luka senada hasilnya ya. Oke.
Ada juga bau nih ya. Oke, bau. Jadi ranking yang ketiga. Nah, ini cukup nih sebenarnya tiga ini aja ya. Adanya plus atau S, adanya O yang meningkat gitu ya. Nah, tambahannya tentu adalah yang ranking keempat nih, perburukan kondisi luka ya. Perburukan atau delay. Nah, itu yang menjadi tanda indikator infeksi yang keempat. Cukup ya menjadi panduan kita ya. Tinggal dilihat skalanya nih, lokal, spreading atau seperti itu teman ya. Oke, nah pasien-pasien yang beresiko lukanya itu diperburuk oleh kondisi infeksi ya. Pasien dengan banyak kondisi medis penyerta. Pasien diabetes yang tidak terkontrol ya. Pasien dengan CKD, keganasan hingga kondisi-kondisi autoimun ya. Kita pernah merawat pasien nih beberapa dengan autoimun ya cukup sulit memang merawatnya dan infeksi rawan muncul. Oke, terus pasien dengan medikasi ya, efek samping obat jangka panjang yang punya efek imunosupresi seperti kortikosteroid dosis tinggi jangka panjang. Kemoterapi itu juga menurunkan imunitas. Untungnya ini sifatnya reversibel, tapi resiko muncul infeksi ya pada saat konsumsi obatnya ya. Pasien dengan intake nutrisi yang nggak bagus ya, usia, kesehatan menurun, lemas gitu ya, eh, mual muntah atau di nanti mengakibatkan intake nutrisi yang nggak bagus ya. Kemudian alkohol dan rokok berlebihan. Faktor usia jelas imunitas dan kemampuan tubuh dalam regenerasi. Oke, nah ini yang mungkin selama ini nggak dihubungkan dengan infeksi ya, tapi sebenarnya ini sangat meningkatkan risiko infeksi adalah adanya jaringan mati. Baik itu yang hitam notik maupun yang kuning slaf ya. Ini semua adalah media pertumbuhan mikroorganisme yang baik gitu loh ya. Jadi jaringan mati semakin lama bersihkan, semakin berat nanti infeksi yang muncul ya. Durasi luka yang terlalu lama jelas ya, karena inflamasi yang memanjang akan menyebabkan imunodefisiensi lokal pada dasar luka yang ujung-ujungnya meningkatkan risiko infeksi. Demikian halnya dengan ukuran luka ya. Semakin lukanya gede, semakin kedalamannya itu bertambah, risiko infeksi sistemik itu semakin berat. Oke. Dan yang terakhir adalah sanitasi ya, hygiene. Baik itu lingkungan pasien, hygiene kita terkait dengan instrumen ya, itu semua juga berpengaruh pada risiko infeksi pada lukanya pasien. Nih ya, ternyata menarik jenis-jenis mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada luka kronis. Ternyata mayoritas ya yang warna hitam. Yang warna hitam adalah bakteri flora normal. Jadi memang bakteri yang normalnya itu ditemukan pada tubuh manusia ya, flora normal. Cuman jumlahnya nah terkontrol, meningkat secara signifikan akhirnya bikin infeksi. Sekitar infeksi itu disebabkan oleh flora normal sebenarnya. 30%-nya, nah baru ini, yang merah ini mikroorganisme dari luar memang ya. Beberapa jenis Clostridium ya, Perfringen, Streptococcus pyogen hingga Pseudomonas aeruginosa. Nah ini bakteri yang normalnya nggak ada ya dalam tubuh, tapi bisa jadi ya muncul karena dari luar ya, dari lingkungan yang menginvasi pada luka. Ya, sampai sini semoga bisa didapat ya teman-teman poin-poin terkait infeksi ini. Nanti pertanyaan bisa di-list dulu ya, kita akan kupas tuntas di sesi diskusi. Nah, kalau kita lihat pada lukanya sendiri gitu ya, sebenarnya kalau ada infeksi itu apa sih yang terjadi pada luka gitu ya. Nah, teman-teman saya perkenalkan dengan konsep circle namanya ya. Satu lingkaran setan yang nggak ada ujungnya.
ketika infeksi ini nggak segera tangani pada luka, gitu ya. Jadi ketika bakteri ini merajalela ya, menyerang di dasar luka, melebihi kemampuan imun untuk mengatasi ya, yang terjadi apa? Meningkatnya jumlah sitokain dan radikal bebas. Kita tahu sitokain itu adalah senyawa perangsang aktivitas sel, ya, yang mana diri sitokain ini akan memproduksi bahan kimia, ya, antibodi, enzim-enzim, gitu ya, untuk apa? Untuk membunuh bakteri, untuk membersihkan jaringan mati. Tapi, nah, karena jumlahnya berlebihan, akhirnya juga mengenai jaringan yang sehat. Oke, tidak hanya itu ya, sel dan jaringan yang rusak dan mati itu menghasilkan radikal bebas yang bersifat toksik terhadap sel dan jaringan, merusak metabolisme ya, radikal bebas. Oke, nah semakin banyak sitokain ya, semakin banyak radikal bebas, maka enzim untuk bersih-bersihnya ya, NTase ini juga akan semakin meningkat ya. Salah satu jenisnya adalah MMP ya, matrix metaloproteinase. Nah, itu senyawa pembersih yang paling kuat nih yang ada di dasar luka ya. Cuman kalau dia berlebih akhirnya dia juga merusak ke sel dan jaringan yang sehat. Akhirnya di dasar luka jumlah sel dan jaringan yang sehat menurun, produksi faktor pertumbuhan juga akan menurun. Malah growth factor atau faktor pertumbuhan ini pada larut kena protease. Itu ya. Akhirnya kerusakan jaringan lebih luas dan lebih dalam. Jaringan yang sudah rusak akan menjadi makanan bagi mikroorganisme. Ya. Dan kembali lagi ke sini, karena organisme meningkat, sitokain radikal bebas naik dan gini terus berputar terus ya. Dan kalau putarannya ini diibaratkan ukuran luka ya, maka akan semakin besar putarannya. Kondisi luka akan semakin buruk ya, muncul rongga-rongga, gua-gua yang entah kemana arahnya gitu ya. Dan infeksinya akan semakin berlanjut dari lokal menjadi spreading, dari spreading menjadi sistemik. Nah ini adalah Callen circle ya teman-teman ya. Nah tugas kita nanti memutus nih siklusnya ya. Mutusnya dari mana? Ya simpel dari sini. Jumlah bakteri, toksinnya harus kita kontrol gitu ya. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Terus apa saja nih yang bisa Callen circle ini? Nah, jadi kita akan lihat rekomendasi pada guideline terkini ya. Apa yang bisa kita lakukan ya? Modalitas-modalitas untuk memutus putaran dari Callen circle. Nah, ini contoh ya. Contoh kondisi luka yang infeksinya itu kelamaan nggak diberesin, akhirnya membuat luka itu semakin memburuk dan membesar kondisinya. Kondisi pasien secara sistemik juga cukup lemah ya pada waktu itu. Muncul jaringan mati yang tebal seperti ada di video. Tuh ya, jaringan matinya tebal dan cukup menantang untuk dibersihkan ya. Kedalaman luka ini nggak main-main gitu loh ya, akibat dari infeksi ini ya. Kita lihat nih. Nah, itu ya, luar biasa, amazing. Nah, ini akibat dari inflamasi yang terus-menerus. Tadi ya, kelebihan enzim protease. Dia tidak hanya menghancurkan bakteri dan sisa jaringan, tapi juga menghancurkan jaringan yang sehat akhirnya. Oke, nah ini akan menjadi media pertumbuhan bakteri lebih lanjut, dan akhirnya kondisi akan semakin besar ya. Tahapan infeksi juga akan semakin meningkat, nggak cuma lokal, tapi spreading dan sistemik. Ya gitu ya. Oke, kemudian ini ya, pada beberapa kondisi pasien dengan KU yang lemah, pasien dengan kondisi komorbid yang nggak terkontrol gitu ya, infeksinya ini sangat cepat sekali progresnya. Ini contoh pasien kami ya, kita visit ke rumah hanya 5 hari setelah apa? Amputasi dan
debridement di kamar operasi. Jadi pasien ini habis amputasi, ya, itu dirawat inap, monitoring selama sekitar 2 hari, kemudian 3 harinya di rumah. Hari kelima, ya, pasien mau berobat kontrol ke poli, nggak ada yang nganter. Oke, jadi minta kami ngerawat. Nah, kita jumpai sudah kayak gini. 100% kuning, ya. Inflamasinya nggak main-main, Anda bisa lihat ya. Dan di atas sini nih masih ada rongganya lagi. Kantong-kantong pesnya banyak. Hanya 5 hari. Pasien ini diabetes dengan CKD, ya. Oke, kondisi komorbid yang nggak terkontrol, pasiennya nggak cuci darah juga, ya. Nggak sampai hitungan minggu, ya. Hanya 5 hari setelah debridement. Sudah seperti ini. Oke, jadi kita benar-benar berpacu dengan waktu, ya. Semakin kita nggak efektif membunuh bakterinya, infeksinya lebih cepat lajunya dari terapi kita, ya. Kondisi akan semakin runyam. Oke, nah sudah cukup kita ngomongin masalah gitu ya. Nah, waktunya kita ngomongin solusi. Terus Pak gitu ya. Dari tadi kok dijelaskan kayak gitu-gitu makin ruwet pikiran kita gitu ya. Makin rumit nampaknya infeksi ini. Nah, oke. Sudah ada panduan simple ya. Singkat tapi padat. Bagaimana kita harus menyikapi infeksi ini. Oke, ada 4 ya modalitas. Yang pertama, tingkatkan dulu kemampuan imun pasien. Nah, ini penting ya. Oke, jadi tingkatkan perbaikan KU. Intake nutrisi, cari cara gimana supaya membaik. Gitu ya. Berikan diet tinggi serat, rendah lemak. Untuk apa? Memperbaiki perfusi, mengurangi radikal bebas. Gitu ya. Kemudian keseimbangan cairan penting ya. Karena produk sisa metabolisme dibuangnya lewat urin salah satunya. Jadi harus dipastikan keseimbangan cairan terjaga, hemodinamik maksimal. Gitu ya. Dan manajemen stres. Oke, pasien dikuatkan, disupport terus ya, supaya apa? Psikososial terkontrol ya. Karena tadi kita bahas di awal ya, stres ini juga meningkatkan radikal bebas, meningkatkan gula darah. Jadi juga wajib kita intervensi. Oke, ini batu pondasi yang pertama. Kuatkan dulu respon imun individu orangnya. Nah, yang kedua, baru intervensinya kita bersihkan mikroorganismenya ya. Pakai apa? Nih, antiseptik pencuci luka yang kualitasnya oke. Jangan yang harganya tok yang oke gitu ya. Tapi kualitas nggak oke percuma, infeksi memanjang ya. Terus dressing antimikrobial juga sama ya. Pilih produk dengan konsentrasi bahan aktif yang bagus, aplikasikan dengan jumlah yang cukup. Jangan tipis-tipis demi alasan efisiensi. Nah, ingat ya, semakin Anda tipis-tipis, bakterinya nggak mati-mati, malah dia beradaptasi. Resiko, luka memburuk ya. Dan antibiotik sistemik jika perlu. Lihat tahapan invasi yang tadi. Oke, jadi ini yang kedua. Ya, sepaket nih dengan yang pertama. Imunitas tubuh pasien ditingkatkan, bakterinya kita bantu perangi, gitu ya. Tiga apa? Daya dukung lingkungan, environment. Nah, ini juga kita kondisikan supaya hasilnya optimal. Meliputi apa? Nih, kebersihan lingkungan, penting. Kadang pasien nggak paham. Lukanya sudah kita bahas bagus-bagus, ke kamar mandi basah, dipakai mandi nggak dilindungi, gitu ya. Kena cipratan, daka. Nah, oke. Kadang pasien malah beraktivitas di tempat yang kotor nih, ke kebun, ke ladang. Nah, oke, kebersihan lingkungannya. Termasuk di dalamnya alat dan bahan yang kita pakai. Cara packing, dekontaminasi, sterilisasi. Perhatikan betul-betul ya. Jangan cuma asal kelihatan bersih, bungkus Pak, berangkat home care. Nah, hati-hati ya. Oke, nah dalam termasuk lingkungan luka adalah manajemen kelembapan luka ya. Luka yang kelembapan ideal terlalu basah atau terlalu kering ini akan mengganggu keseimbangan fisiologi sel dalam mengatasi infeksi. Jadi memang luka yang terlalu basah atau terlalu kering itu risiko infeksinya lebih tinggi. Gitu ya. Jadi kita mesti mampu
ya untuk menyetel kelembapan luka nih menggunakan produk yang sesuai. Nah, yang keempat ini apa? Evaluasi, monitoring terus-menerus. Gitu ya. Gimana nih setelah yang 3 ini dilakukan, hasilnya optimal enggak? Kalau optimal berarti lanjutkan terus. Kalau nggak optimal, dievaluasi. Ini batu pondasi yang mana nih? Yang belum kita terapkan dengan baik, mana yang perlu kita tingkatkan gitu ya. Nah, oke, evaluasi perubahan tanda dan gejala infeksi ya, apakah membaik atau memburuk, dan monitor efektivitas terapi topikal maupun sistemik. Nah, ini 4 nih guideline-nya teman-teman ya. Jadi kalau kita ketemu luka infeksi langsung cek kondisi pasien ya, pengkajian, terus dilakukan 4 ini SP-nya ya. Kondisi pasien apa nih? Oh, 1 terkait poin yang pertama nih, gula darahnya nggak terkontrol misal ya. Oh, berarti harus dikondisikan nih KU-nya, perbaiki gula darahnya. Yang kedua, misal pasien ini kayak tadi CD nggak cuci darah, bengkak di mana-mana, nah imunitas jelek. Nah, contoh ya. Nah, itu yang harus kita lakukan dan ini poinnya ini sama untuk semua pasien, tapi bentuk aktivitasnya akan berbeda-beda tergantung hasil pengkajian yang kita jumpai pada pasien. Itu ya teman-teman ya. Ini contoh yang pertama ya, perbaikan KU ya. Perbaiki faktor-faktor sistemik yang mempengaruhi kondisi umum dan imunitas pasien ya. Oke, contoh pasien dengan protein albumin yang rendah segera dibenerin guys. Jangan dibiarin ya. Pasien hiperglikemi, gula darah sangat tinggi atau kolesterol tinggi, betul kan juga karena mempengaruhi perfusi dan imunitas nantinya. Ya, kelainan hasil cek darah lengkap nih, pasien anemis, nah, leukopeni misalkan ya, nah itu juga perlu dikondisikan untuk apa? Ini host respon, respon ya, intake tinggi protein dengan nilai biologis yang tinggi, antioksidan ya, untuk membersihkan radikal bebas, vitamin ACE ya, perbaikan vaskuler. Nah, kalau pasiennya banyak aterosklerosis, konsul ke dokter nih, gimana dok? Mengontrol aterosklerosisnya, mungkin akan dikasih pengontrol lemak darah gitu ya, antikoagulan dan lain-lain. Oke, transfusi jika diperlukan ya, pasien-pasien dengan kadar protein yang terlalu rendah bisa jadi butuh transfusi ya. Kontrol level lipid dan glukosa, manajemen stres. Nah, ini semua paket-paket yang kita bisa lakukan ya untuk meningkatkan respon imun pasien. Nah, ini makanan ya dengan nilai biologis protein yang tinggi ya. Ikan laut kalau pasien nggak alergi ya. Terus daging unggas maupun daging hewan mamalia tanpa lemak ya, itu juga bagus ya. Beberapa jenis tanaman ya, biji-bijian terutama itu eh, nilai biologis proteinnya tinggi. Oke. Kalau ini ribet ya, langsung pakai suplemen nih. Ini yang rutin kami gunakan di Medicare ya. Albumin, kapsul, sudah ini tinggal rutin diedukasikan ya. Kemudian sumber-sumber antioksidan, vitamin A, C, E, banyak di buah dan sayur yang berwarna terang ya. Kalau ini susah ribet ya beli aja suplemen vitaminnya, rutin diberikan. Gitu ya. Nah, ini akan meningkatkan respon imun pasien. Oke, yang kedua, mengurangi jumlah bakteri ini. Oke, antiseptik wound cleanser, pencuci luka ya. Nah, ini kebetulan topik kita kan tentang teknologi terkini ya. Dari pengalaman klinis kami selama lebih dari 10 tahun. Pencuci luka dengan kinerja yang sangat optimal yang mengandung silver nano ya sebagai bahan aktifnya ya. Nano silver. Oke, ini yang sangat efektif sekali untuk luka-luka infeksi, terutama infeksi berat ya. Modelnya apa ya, semprot. Nah, itu ya, memberikan hasil yang maksimal. Ini sudah diteliti dan dibuktikan di jurnal bereputasi ya. Mengurangi jumlah bakteri dari 10 pangkat 7, 10 juta menjadi 10 pangkat 2, hanya 100 ya, dalam 60 detik. Nah, oke. Karena dia nano ya, cara kerja cepat sekali.
kurang dari 1 menit ya. Tidak hanya virus juga dia bisa hambat ya, non alergik dan non toksik. Nah, ini yang sangat kita rekomendasikan. Kalau sering ketemu luka infeksi yang bikin pusing ya, cairan cucinya jangan yang apa ya istilahnya itu yang kaleng-kaleng ya. Berikan dengan bahan aktif terkini teknologinya. Dan kabar baiknya ini harganya murah. Nah, ini yang paling kita suka ya, efektif dan efisien harganya. Nah, nanti akan banyak dibahas nih oleh pemateri kedua ya. Kita hadirkan langsung expertnya, eh, rekan kita dari tim riset dan pengembang produk ini langsung. Teman-teman bisa tanya seperti apa spesifikasi dan cara kerjanya ya. Pak Muhyiddin dari Malaysia. Setelah cuci, jangan lupa bakterinya juga harus ditingkatkan dengan antimikrobial. Ini penting ya, dressing. Kenapa? Karena kalau pencuci luka ini ya, saya balik dulu. Masa kerjanya singkat nih, 60 detik. Beres bakteri ya. Tapi kan masih ada sisanya nih sedikit. Nah, ini akan berisiko tumbuh lagi. Nah, untuk mencegah ini butuh yang dressing. Karena dressing ini masa kerjanya lebih panjang, bisa sampai 72 jam atau 3 hari ya. Ini yang ada di tempat kita ya, iodine, terutama yang jenis Cadexomer, madu ya. Tapi madunya yang merit ya, bukan madu yang langsungan dari apa petani madu langsung dipakai. Dan juga silver, kalau tadi silver ya, dressingnya juga ada yang bahan aktifnya silver, gitu ya. Oke ya. Nah ini contoh bahan-bahan kita langsung bahas nih teknis aplikasinya. Nah iodine ya, kita paling familiar dengan iodine itu PVA, polyvinyl pyrrolidone atau singkatannya itu povidone ion. Merek paling banyak betadine gitu ya. Oke. Nah, betadine sampai dengan tahun 50-an ya masih menjadi senjata utama mengatasi infeksi. Nah, tapi sejak 2014 nih sudah disepakati ya di dunia ilmiah bahwa konsentrasi povidone iodine di atas 1% ini toksik. Nah, oke. Toksik ya, tidak hanya pertemanan yang toksik ya, dressing juga bisa toksik. Jadi toksik ini apa? Mengiritasi jaringan yang sehat di atas 1%. Nah, coba melihat tuh. Povidone iodine di tempat Anda berapa persen konsentrasinya? Kalau di atas 1% ya, dan pasti di atas 1% sebenarnya, itu sudah ada efek mengiritasi jaringan yang sehat. Gitu ya. Efeknya apa kalau toksik nih? Nah ini, merusak pembuluh darah mikro, melakukan neutrofil. Nah, neutrofil saudara putih, penting. Melarutkan fibroblast. Fibroblast fungsinya sintesis kolagen untuk regenerasi jaringan. Rusak, kena COVID. Ya. Dan dendrosit, ya ini sel-sel baru. Nah, rusak juga. Ya. Sehingga yang disarankan kalau dressing, konsentrasinya yang di bawah 1%. Gitu ya. Nah, tentu jenis yang terbaru bukan povidone iodine lagi, tapi Cadexomer iodine. Nah, ini ya, yang sudah didesain oleh pabriknya konsentrasi 0,9% dan menjadi salah satu produk andalan ya di Pedicure nih. Kalau luka infeksi, lini pertama yang dicoba adalah Cadexomer iodine dengan jumlah yang cukup ya. Pastikan apa? Jumlah Cadexomernya itu lebih banyak dari pesnya atau jaringan matinya itu ya. Dia akan bisa memerangi bakteri secara optimal. Dia ya mungkin agak tinggi tapi cepat, nggak butuh waktu berbulan-bulan ya. Hanya 3 atau 4 kali perawatan tanda infeksi sudah minimal. Nah, itu yang penting ya. Kita perlu dengan waktu. Oke, nah, berikutnya adalah silver. Nah, silver ini juga bahan aktif yang sangat efektif, ampuh dalam mengatasi infeksi ya. Oke, jauh lebih efektif dibanding antibiotik yang dikasihkan secara topikal, gitu ya. Antibiotik yang harusnya sistem tidak harus diberikan topikal, gitu ya. Oke, nah
konsentrasi silver yang disarankan adalah 1 sampai 5 mikrogram per mili atau 1 sampai 5 ppm ya, parts per million gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman perlu melihat ya konsentrasi silvernya di dalam dressing. Kalau dijadikan persen itu antara 3 sampai 5% konsentrasi silver yang paling efektif untuk mengatasi infeksi. Nah, banyak produk nih kadar silvernya di bawah 3 masih ya. Ya itu mungkin bisa mengatasi infeksi tapi butuh ekstra waktu dan jumlahnya harus lebih banyak. Nanti kita punya di situ ya. Nggak apa-apa karena konsentrasi silver yang tinggi harganya juga akan tinggi gitu ya. Oke ya. Nah, saya rasa itu ya poinnya ya. Kemudian dressing silver yang bagus itu yang ion silvernya itu nggak cepat habis. Nah, artinya sustain release silvernya itu dilepas sedikit demi sedikit ke dasar luka dari dressingnya. Nggak langsung ditumpahkan habis, terus nggak ada sisa. Nah, itu nggak bagus ya. Jadi, kalau ketemu orang produk, ditanyakan, ini silvernya yang sustain atau yang cepat rilis nih? Yang bagus itu yang sustain release, dilepaskan secara bertahap. Ya, oke. Nih, silver ya, dalam perawatan luka ya. Ada banyak merek nih. Lembaran, murni silver ya, lembaran yang dikombin dengan hydrofiber, gel atau salep ya, silver yang dikombin dengan argina, dan juga silver yang dikombin dengan foam dressing. Gitu ya. Tiap produk ini ya, ini hanya contoh ya, memiliki konsentrasi silver bisa berlebih, apa berbeda, sorry, beda ya. Nah, ada mitos nih, silver itu mahal, hanya membebani pasien. Nah, ini pola pikir yang sangat keliru. Justru sebaliknya, silver kalau diaplikasikan dengan tepat ya, justru malah cost efektif, menghemat biaya. Kenapa? Karena infeksinya segera selesai, ya, segera fase inflamasi beres, lanjut ke proliferasi. Yang mana kalau fase proliferasi ini biayanya lebih rendah ngerawatnya. Gitu loh ya. Jadi kalau bisa lukanya itu segera bergeser ya dari fase inflamasi ke proliferasi. Fase perawatan luka yang paling banyak meminta biaya itu fase inflamasi. Oke ya. Dan silver ini salah satu yang bikin inflamasi cepat selesai. Ya, nah silver dressing ya itu aman dan non toksik. Tidak ditemukan adanya efek sistemik yang berarti ya. Bahkan pada anak pun aman gitu ya. Oke, dia akan diproses oleh saluran empedu dan akan keluar lewat feses. Sebagian lewat urin ya. Jadi nggak akan bersirkulasi lama dalam tubuh ya. Apalagi yang jenis nano ini malah 1 menit sudah hilang, nggak ada bekasnya ya. Jauh lebih aman gitu ya. Hingga saat ini belum ada mikroorganisme itu yang resisten terhadap silver, Bapak Ibu. Jadi kena silver itu semua bersih, nggak ada yang bisa. Yang penting apa tadi? Konsentrasinya cukup ya, 3 sampai 5%. Gitu ya. Oke. Nah, ini contoh ya. Contoh penggunaan silver dan kadeksomer iodin gitu ya. Ternyata terbukti, tapi ini studinya di hewan coba ya di laboratorium ya. Silver dan kadeksomer iodin mengatasi biofilm. Oke, dibanding agen mikroorganis apa antimikrobial yang lain. Ternyata ini lebih apa? Efektif ya. Dua bahan yang kita bahas ini tadi, silver dan kadeksomer iodin. Ini bisa dilihat ya judulnya, Anda bisa download sendiri ini open access. Jadi nggak butuh berbayar jurnalnya. Nah, ini contoh ya kasus nih. Lukanya pasien kita cuci pakai nano silver. Oke. Kemudian untuk dressingnya kita pakai kadeksomer iodine. Kita lihat ya. Nah, awal kita cuci dulu pakai nano silver ya. Seperti apa hasilnya? Kita lihat filmnya bisa diangkat secara optimal ya. Biofilm ini salah satu bentuk infeksi ya. Bakterinya membentuk lapisan yang akan menimbulkan inflamasi. Nah, dengan nano ini
kita bisa melarutkan biofilmnya sehingga mudah sekali diambil ya. Terlihat dasar lukanya yang sudah bebas dari biofilm, beda warnanya dengan yang masih diserang biofilm. Nah, oke. Hanya butuh waktu singkat ya, 1 menit. Bisa diulang setelah 1 menit semprot lagi 1 menit. Nah, hasilnya lebih optimal. Nah, setelah biofilm dibersihkan, bekerja itu ya. Dressingnya akan mencegah munculnya biofilm baru selama 3 hari ke depan. Gitu ya. Jadi ini paket andalan nih, pencucian nano silver, dressing, adek, somer. Contoh ya. Oke, nah yang terakhir, yang ketiga ya adalah pengkondisian lingkungan, kelembapan luka, kebersihan ya. Kelembapan terutama memegang peranan penting ya, karena meningkatkan fungsi leukosit sel darah putih. Ini lebih apa ya? Lebih ampuh dalam membunuh bakteri sel darah putih ya. Meningkatkan growth factor ya, faktor pertumbuhan ini naik ketika kelembapan optimal ya. Angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru juga lebih bagus dengan luka yang lembab ya, serta produksi kolagen akan meningkat gitu ya. Oke, nah kelembapan Bapak Ibu semua ya, saya rasa ini kita bisa bahas di sesi yang lain nanti ya. Bagaimana mengkondisikan kelembapan itu pas, moist, tidak wet, tidak dry ya, tapi moist. Nah, nanti akan ada sesi tersendiri saya rasa yang kita bisa gunakan ya untuk mengupas manajemen kelembapan ini secara lebih optimal. Nah, ini contoh kasus ya, kontrol infeksi dan juga kelembapan. Awalnya kering ya, keras. Kita lembabkan, kita debridement ya, membuang jaringan mati. Ternyata di bawah yang kering dan keras ini lunak dan banyak pes. Nah, berarti kita gunakan kadexomer iodine ya untuk membersihkan inflamasinya ya. Oke. Terus rangsang pertumbuhan jaringan selesai. Dari tepi muncul kulit ya, epitelia. Nanti akan bergerak ke tengah menutup lukanya. Oke, luka seperti ini ya, nggak perlu diamputasi Bapak Ibu. Kalau kontrol kelembapan dan manajemen infeksinya ada kuat, bisa diselamatkan. Tapi sayangnya realita di lapangan nggak seperti itu ya. Melihat luka seperti ini atau seperti ini sudah langsung vonis amputasi. Ini yang sangat kita sayangkan. Oke, nah hasilnya dengan perawatan yang optimal ya, ini luka kayak gini, infeksi, bisa kita kontrol infeksinya, inflamasi, bergeser ke proliferasi, tumbuh jaringan baru. Nah, gitu ya. Infeksinya nggak menyebar ya, dari yang lokal menjadi spreading dan sistemik ya. Komplikasi kita bisa hindari. Nah, biaya perawatan akhirnya jadi hemat. Kalau sudah seperti ini jauh lebih murah biaya perawatannya ya. Dan tentunya pasien nih lebih tenang, lebih optimis, nggak putus asa lagi ya. Dan kondisinya lihat apa? Infeksinya udah beres. Segera proliferasi nih satu apa ya penampakan yang bikin pasien itu benar apa relief ya, lega. Nah, ini yang kita harapkan. Oke ya, nah manajemen infeksi bukan hanya tugas satu profesi ya. Ini adalah kolaboratif. Apalagi kalau sudah spreading sistemik. Nah, butuh intervensi ya, konsul dengan dokter dan spesialis. Oke, kita biasa di Pedicure saling berkonsultasi nih dengan dokter ya. Kadang kami konsul ke dokter, kadang dokter juga konsul dengan kita, no problem ya. Karena kita kan mitra nih, sejawat, nah, saling usul gitu ya. Ini contoh ya, lembar-lembar konsul ya, yang kami dapatkan ketika para dokter mitra kami ini ketemu pasien dengan luka kronis ulkus. Mulai dari dokter umum ya, spesialis ya, hingga para senior, prof. Nah, itu semua kolaborasi nih dengan kita ya. Jadi hasilnya benar-benar optimal. Kita bekerja secara profesional sesuai koridor dan kewenangan masing-masing. Nah, tentu tidak ada yang lebih puas selain pasien dan keluarganya. Ya, saya lihat nih ekspresinya cerah setelah sebelumnya itu
depresi, isolasi sosial gitu ya, kembali memperoleh semangat hidupnya, oke, kembali bisa harmonis dengan keluarga. Nah, itu adalah trofi kita nih sebagai tenaga kesehatan ya, yang saya rasa nggak bisa dinilai dengan materi ya. Kita ngerubah hidup, jalan hidup seseorang gitu loh ya, dengan kemampuan yang dititipkan Tuhan kepada kita. Oke, tetap semangat ya teman-teman. Eh, Terus tingkatkan kemampuan dalam merawat luka, terus berikan hasil yang lebih baik lagi untuk pasien-pasien kita ya. Oke, nah saya rasa ini kesimpulan kita ya. Jadi infeksi jelas merupakan faktor yang membuat luka kronis ini semakin berlarut-larut gitu ya. Sehingga kita pasti bisa mengidentifikasi tahapan invasi mikroorganisme dan melakukan manajemen infeksi sesuai kewenangan dan berkolaborasi. Oke, kemudian ini rekomendasi dari kami ya, melihat ketersediaan produk yang ada di Indonesia ya. Dua, ini menjadi sesuatu yang wajib nih kita siapkan. Kadexomer iodine dan silver dressing serta silver wound cleanser, senjata utama dalam menghadapi infeksi pada luka. Oke, beberapa referensi yang teman-teman bisa akses ya. Ini insya Allah free akses semua, bisa di-download secara gratis ya. Tinggal copy paste di Google ya. Nah, terakhir bagi teman-teman yang ingin meningkatkan kemampuan di perawatan luka ya dan belum sempat mengikuti pelatihan ya, di Malang kami rutin mengadakan perawatan luka ya. Yang terdekat sih bentar lagi ya. Semoga masih bisa daftar kalau ada yang berminat ya. Baik, Pak Hasim, waktunya sudah habis, Pak Hasim. Oke, ya ini platform media sosial kita ya. Silahkan kita bisa stay connected. Dan untuk yang memerlukan produk, bisa kontak admin kami di nomor yang ada di slide. Baik, nah, saya rasa itu ya. Kita bisa lebih banyak di sesi diskusi, saya rasa. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kasim atas pemaparan materinya yang biasa untuk materi yang pertama. Baik, langsung saja Bapak Ibu di sini ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan bisa langsung raise hand atau langsung menulis pertanyaan di kolom chat. Oke, ini yang raise hand belum ada. Ini yang di kolom chat saya bacakan dulu ya Pak Asim ya. Ini ada satu pertanyaan dari Nurse Enjang. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya Enjang Gunawan dari Karawang. Bagaimana cara memanage BHP KASA pada perawatan luka? Terima kasih. Silakan, mungkin dari Pak Asim bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya ya dari sahabat kita Senjang Gunawan dari Karawang, Jawa Barat ya. Oke, BHP ya. Nah, pada intinya begini Bapak Ibu. Ketika kita mengelola kronis ya, memang apalagi yang sudah ada tanda-tanda infeksi ya, itu penggunaan handscoon ya, itu kita opsional ya, bisa steril, bisa bersih. Nah, tapi wajib steril itu BHP dan instrumen, dressing, kasa, kemudian pinset, gunting, debridement itu ya, itu wajib steril. Nah, jadi yang apa ini ditanyakan oleh Mas Enjang ya, berarti Anda harus bisa memastikan nih, terutama karena kasa itu kadang kita pakai mencuci luka, langsung kontak dengan dasar luka, dipakai sebagai balutan sekunder, jadi kasa wajib steril. Nah, kalau di tempat kami mengikuti standar processing instrumen dan bahan sebagai steril ya, jadi kasa itu kita sterilisasi dan kita pak dalam kondisi steril yang kedap, gitu ya, sehingga ketika waktunya menggunakan semua terjaga sterilitasnya, gitu ya. Nah, sehingga Nurse Enjang nih perlu sedia ya media untuk sterilisasi kasa yang tidak merusak kasanya,
terus media untuk pengepakannya. Sehingga ketika dibawa-bawa home care itu higienitasnya tetap terjaga. Kita biasanya sih kalau untuk perawatan apa home care ya kita kemas dalam pouches jadi kayak dipres pakai plastik gitu ya. Terus kalau untuk yang di klinik kita cukup letakkan di dalam steril ya atau dibungkus kertas steril. Gitu ya, Nurse Enjang ya. Baik, terima kasih Pak Hasim. Mungkin dari Nus Enjang, oh sudah cukup. Terima kasih untuk Nus Enjang. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada di kolom chat dari Ibu Sulis. Pertanyaannya, untuk aplikasi cairan anti kuman PHMB pada luka infeksi, apakah perlu kompres 10 menit? Monggo, silakan. Langsung dijawab Pak Hasim. Baik. Nah, PHMB ya. Nah, ini termasuk salah satu cairan pencuci yang legend lah ya. Salah satu yang pertama ada di Indonesia itu PHMB. Nah, kan PHMB ini ada begitu banyak merek ya. Dan di tulisannya itu sama, konsentrasinya 0,1, 0,2%. Sama. Tapi faktanya ketika kita gunakan di pasien, ini hasilnya variatif sekali. Ini yang membuat kami ini terus terang ya, seringkali nggak nyaman pakai BH itu ya, kebanyakan merek. Dan ketika kita coba, meskipun konsentrasinya sama, nggak konsisten. Nah, gitu ya, sehingga kita sangat aktif kalau pakai BHMB ya, Bu Sulis ya, hanya pakai BHMB yang memang kita trial sendiri dan hasilnya bagus, nyata terlihat.